Halo anak-anak, salam jumpa lagi, salam MTK, matematika untuk semua. Pada video kali ini, Pak Budi akan menyampaikan berkaitan materi persamaan linear satu variabel atau biasa disingkat PLSW. Materi ini merupakan kelanjutan dari kita belajar tentang bentuk aljabar. Ya, mari kita akan simak apa saja yang kita akan pelajari pada dalam materi. Oke, yang pertama kita akan belajar bagaimana mengidentifikasi bentuk PLSW, lalu yang kedua menentukan penyelesaian PLSW, berikutnya adalah soal penerapan PLSW. Sebelumnya, gambar ilustrasi ini adalah bentuk tentang persamaan atau keseimbangan ya. Bagaimana bentuk-bentuk aljabar ini dengan ini yang kita tidak tahu, ini nggak tahu X-nya berapa, ini X-nya berapa. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Sebelum lebih jauh kita belajar tentang PLSW, ini menjadi dasar ketika Pak Budi mengajarkan. Kita harus belajar tentang kalimat tertutup dan kalimat terbuka. Apa itu kalimat tertutup? Kalimat tertutup adalah kalimat yang sudah diketahui penyelesaiannya, entah itu benar atau salah. Ya, yang sudah diketahui penyelesaiannya. Sedangkan kalimat terbuka adalah kalimat yang belum diketahui penyelesaiannya. Yuk kita lihat pada beberapa contoh di soal ini, mana yang merupakan kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Yang pertama, SMP PL Bintang Laut terletak di Surakarta. Ini adalah kalimat tertutup dan penyelesaiannya adalah benar. Oke, ini tertutup dan benar. Logo sekolah Bintang Laut, sekolah BL, logo sekolah BL dalam hal ini Bintang Laut adalah bintang. Ini adalah kalimat tertutup tetapi salah. Ya, tertutup tapi salah. Kenapa salah? Karena tidak hanya bintang saja logo sekolah kita. Berikutnya, yang ketiga, 3 adalah faktor dari 12. Ini juga kalimat tertutup. Ya, ini tertutup dan benar ya, tertutup. Yang keempat adalah X tambah 5 sama dengan 3. Ini adalah kalimat terbuka. Kenapa terbuka? Karena kita belum tahu X-nya berapa. Ini terbuka. Ya. Lalu berikutnya juga dengan ini 3X tambah 2X sama dengan 10. Ini juga terbuka. Kita belum tahu X-nya berapa. Supaya menjadi kalimat yang benar. Ya. Oke. Sekarang kita belajar pengertian atau definisi dari PLSW. PLSW merupakan suatu kalimat terbuka. Oke, terbuka berarti belum tahu benar salahnya atau belum tahu penyelesaiannya, yang memuat hanya satu variabel berpangkat 1. Oke, berpangkat 1. Satu variabel berpangkat 1. Maka ini linear berpangkat 1 itu. Cek mana yang termasuk PLSW. Yang pertama 3X sama dengan 6 ya. Ini benar. Kenapa? Variabel cuma 1, pangkatnya cuma 1. Lalu di sini ada sama dengan ya, ada sama dengan persamaan. Berikutnya nomor 2, A tambah 2B sama dengan 3. Ini tidak. Kenapa tidak? Karena ada 2 variabel A dan B. Yang nomor 3, ini juga tidak. Karena ada X dan Y. Nomor 4 ini maksudnya, saya tulis ulang, 2X pangkat 3 min 4 sama dengan 2X. Ini maksudnya ya. Yang di sini ya. Maka ini bukan, karena apa? Ini bukan, kenapa? Karena di sini ada pangkat 3-nya. Ini tadi juga bukan ya. Yang berikutnya 2X min 3 sama dengan X tambah 5. Ini termasuk, kenapa? Karena cuma satu variabel X saja dan pangkatnya cuma 1. Maka ini termasuk. Oke, setelah kita mulai tahu mana yang PLSW atau bukan, mari kita bagaimana menentukan penyelesaiannya. Yang pertama kita belajar cara dasar dulu ya. Cara dasar itu konsepnya. Oke, kita coba. Yang nomor 1, X tambah 5 sama dengan 7. Sebenarnya kalian sudah tahu bahwa X tambah 5 sama dengan 7, X-nya berapa? X-nya adalah 2, ya kan? Tetapi kalau tidak tahu caranya, ini soal yang masih mudah. Kalau soal masih mudah, gampang. Tapi kalau soal nanti sudah kesulitan, agak lebih level tinggi, nanti akan kesulitan. Maka cara konsep sederhananya begini. Pertama, kita mencari X, ya kan? Find the X. Lalu bagaimana di ruas kiri, karena ada persamaannya, ada ruas kiri dan ruas kanan ya.
Kalau ada persamaan, ruas kiri ketika dikenakan sesuatu, misalnya ditambah, ya, ditambah sesuatu, maka di sini ruas kanan juga ditambah dengan sesuatu. Saya mau cari X, maka di ruas kiri X-nya ada 5, maka kita harus hilangkan 5. Hilangkan 5 dengan cara apa? Hilangkan 5-nya, hilangkan 5-nya dengan cara apa? Dengan cara dikurangi dengan 5. Kenapa? Karena supaya 5-nya hilang atau menjadi 0. Oke, berarti di sini 7 dikenakan juga yang sama. Ini dikurangi dengan 5 juga. Kenapa? Ruas kiri kurangi 5, ya. Ruas kanan kurangi juga dengan 5. Maka hasilnya berapa? Maka hasilnya 5 kurangi 5, 0. Berarti X sama dengan 2. Ini anak-anak untuk cara dasarnya. Lalu yang berikutnya, contoh yang nomor 2. Oke, di sini ada min 3, berarti ditambah dengan 3 supaya hilang nanti ya. Ini 4x min 3 ditambah dengan 3 sama dengan 9 ditambah dengan 3. Ini konsep dasarnya sekali lagi anak-anak. Maka jawabannya adalah 4x sama dengan 12. Karena belum ada sampai X, ini masih ada 4X, maka kita harus semua bagi dengan 4. Ya, semua dibagi dengan 4. Baru ketemu nanti X sama dengan 3. Ya, ingat ya, tadi kata kuncinya adalah ruas ketika ruas kiri dikenakan sesuatu, ya, ruas kanan juga. Ketika dibagi dengan 4, maka ruas kanan juga dibagi dengan 4. Oke. Berikutnya, yuk nomor 3 nih harusnya ya. Nomor 3 yuk. 6x min 2 sama dengan 4x min 8. Oke, yuk ini level berikutnya. Maka 6x kita hilangkan 2 dulu ya. Dengan menambah 2. Lalu 4x min 8 ruas kanan ditambah juga dengan 2. Lalu hasilnya 6x sama dengan 4x min 6. Lalu di bagian sini, ini 4x masih ada di ruas kanan. Kita hilangkan. Caranya dengan apa? Menghilangkannya dengan kurangi 4 juga. Berarti 6x min 4x. Ruas kiri juga digunakan. 4x min 4x min 6. Nah, di sini bagian sini tadi ini. Nih, penghilangannya. Maka jawabannya adalah 2x sama dengan min 6. Lalu kita bagi dengan 2 kan? Dibagi dengan 2, maka hasilnya adalah X sama dengan min 3. Oke, yang nomor 4. Nomor 4 berarti kita pertama 7X min 4 ditambah dengan 4. Yang di sana juga ditambah dengan 4. Oke. Lalu 7X sama dengan ini ruas kiri habis. 9X plus 9. Lalu 7X min, maaf, ini salah menulis. 7x min 9x sama dengan 9x min 9x plus 9. Maka jawabannya 2x, negatif 2x sama dengan 9. X ini dibagi min 2, ini dibagi min 2. X sama dengan berarti adalah negatif 9/2 atau negatif 4, 1/2. Cara dasar anak-anak ya, cara dasarnya adalah ketika ruas kiri ditambahkan sesuatu atau dikurangi sesuatu, dibagi sesuatu atau dikali sesuatu, ini juga ruas kanan juga dilakukan hal yang sama. Oke, berikutnya cara lanjut. Cara lanjutnya adalah, saya yakin anak-anak mungkin sudah ada yang mengenal, yaitu pindah ruas. Sebenarnya pindah ruas itu dasarnya begini, saya Pak Budi membuat yang dasar dulu tadi ya, 3x tambah 3 kurangi 3 sama dengan 2x min 3. Nah, proses ini anak-anak, memindah ruas itu yang di sini itu tidak dituliskan. Kenapa? Karena di sini sudah pasti 0. Gitu loh. Maka dipindah ruas. Pindah ruasnya, maka berlawanan tandanya. Maka jawabannya, oke, saya mengulang lagi ya. Mengulang lagi dari awal ya. Ini berarti 3x. Kita boleh langsung seperti ini juga boleh.
min 2x sama dengan min 3 tambah 1. Min 2x kita pindah ruas kiri, 3-nya pindah sana, berubah tanda. Jadinya adalah x sama dengan min 2. Ini juga sama. 4x min x sama dengan 5 plus 4. 3x sama dengan 9. X sama dengan, oke, kalau ada yang sudah tahu ini 9 per 3. Karena apa? Karena di bagian di sini itu 3 kali x. Pindah ruas berubah menjadi pembagian. Maka jawabannya x sama dengan 3. Ya, berubah menjadi pembagian. Oke, next. Berarti di sini adalah 5a min 7a sama dengan 6 plus 3. Min 2a sama dengan 9. A sama dengan 9 min per min 2. Ya. Nah, bentuk yang sekarang begini. Caranya ini kayak bentuk aljabar kemarin. Dikalikan satu-satu dulu. Kalikan satu-satu dulu ya. Jadi 3a min 3 sama dengan 2a plus 12. Pindah ruas, 3a min 2a sama dengan 12 plus 3a sama dengan 15. Tuh anak-anak, untuk cara lanjutnya jadi menggunakan pindah ruas. Kalau pindah ruas berarti itu berubah tanda. Kalau positif berubah tanda negatif, kalau negatif berubah tadi positif ya. Pak Abdi boleh tulis. Kalau sini berarti berubah menjadi negatif. Kalau negatif berubah jadi positif. Kalau bentuknya kali berubah jadi pembagian ya. Itu ya. Berlaku juga sebaliknya nanti. Oke, berikutnya adalah ke soal penerapan ya. Yang pertama, jika Y merupakan penyelesaian dari 3, 4x plus 6 sama dengan 2, 3x min 6 tambah 18, maka nilai Y tambah 5 berapa? Kita mencari penyelesaian dari ini dulu, penyelesaian dari ini dulu ya. Oke, kita tulis soalnya dulu. 3 bentuk aljabarnya dulu sama dengan, oke, kita hitung ya. Kita hitung, berarti kita kalikan dulu kan. Jadi 12x plus 18 sama dengan 6x min 12 plus 18. Oke, kita langsung pindah ruas boleh juga. 12x min 6x sama dengan min 12 tambah 18 min 18. Jadinya adalah 6x sama dengan min 12. X sama dengan min 2 ya. Penyelesaiannya tadi adalah dari soalnya adalah Y, berarti Y sama dengan min 2, maka Y tambah 5 sama dengan min 2 ditambah dengan 5, maka hasilnya adalah 3. Oke, yang pertama. Yang kedua sekarang, diketahui sebuah persegi panjang mempunyai ukuran panjangnya adalah sekian, lebarnya adalah sekian, kelilingnya adalah 72 cm. Tentukan panjang dan lebarnya. Nah, ini Pak Budi memberikan di sini mode dulu ya. Mode dulu ya. Kita harus membuat mode matematikanya dulu. Diketahui persegi panjang, ukurannya, lalu kelilingnya. Berarti kita membuat mode untuk kelilingnya. Bahwa K sama dengan 2P tambah L. Oke. Atau yang nanti ini di sebelah kiri ya. Di sebelah kiri itu adalah rumusnya. Jadi 2P tambah L sama dengan K gitu ya, sama ya. Oke, 2 di sini panjangnya adalah 5x min 1 ditambah dengan 2x plus 2. Oke, ini dari panjang dan lebarnya sama dengan 72. 2 lalu di sini jumlahkan dulu, ini 7x min plus 1 sama dengan 72. Lalu saya menghitung ruas kiri dulu lah ya. 14x tambah 2 sama dengan 72. Ini disebut sebagai model. Ya, model. Kita belum menentukan ruas pemindahan ruas, belum. Baru bentuknya, bentuk aljabar dari kelilingnya. Ini model matematikanya. Ini model matematika ya. Lalu sekarang penyelesaiannya bagaimana? Penyelesaiannya sama dengan yang biasanya. Kalau penyelesaiannya berarti jawabannya adalah bagaimana? Ya udah. Berarti 14x sama dengan
2 min 2. Jadi terus 14x sama dengan 70, x sama dengan 70 per 14 sama dengan 5. Oke, kalau sudah ketemu, lalu bagaimana untuk panjang dan lebarnya? Berarti P sama dengan tadi kan 5x min 1. Kita masukkan x-nya. X-nya kan 5. Berarti di sini 5 kali 5 min 1. Berarti 25 min 1 berarti 24 cm. Lebarnya juga sama, 2x tambah 2 tadi kan. Berarti 2 kali 5 tambah 2 sama dengan 12 cm. Gitu ya nak ya. Oke, next. Oke, jumlah 3 bilangan ASI berurutan adalah 72. Tentukan bilangan terbesarnya. Oke. Jumlah 3 bilangan ASI berurutan. Oke. Kalau saya punya bilangan pertamanya, kita andaikan ya. Bilangan pertamanya adalah A. Maka bilangan keduanya adalah apa? A plus 1. Coba ya. Kalau di sini misalnya 1, pasti di sini kan 2 kan? 2 dipilih dari mana? 1 tambah 1. Maka tadi kalau di sini ada A, tadi di sini A tambah 1. Bilangan yang ketiganya berarti A tambah 2. Coba, berarti kalau ini 1, 2, ini 3 kan? Berarti 1 ditambah 2. Itu kan? Sama ya? Maka modelnya, sekali lagi kita membuat modelnya, jumlahnya adalah nih, jumlah 3 bilangan kan, bilangan ASI berurutan sama dengan 72. Berarti A ditambah dengan A tambah 1 ditambah dengan A tambah 2, nanti hasilnya adalah sama dengan 72. Maka A tambah A sama dengan 3A ditambah 3 sama dengan 72. 3A sama dengan kita pindah ruas. Oke. 3A sama dengan berarti 69. Maka A sama dengan 69 dibagi dengan 3. Hasilnya A-nya sama dengan 23. A tadi apa? A bilangan yang pertama, bilangan terkecil. Nah, sekarang disuruh menentukan bilangan terbesarnya. Berarti bilangan-bilangan itu adalah berapa? 23, 24, 25. Maka bilangan terbesar adalah 25. Ini ya guys. Untuk yang pertama. Nextnya, untuk yang kedua adalah jumlah 3 bilangan ganjil berurutan. Ganjil itu berarti kalau 3 habis 3 terus berarti adalah 5 ya. Habis 5 adalah 7. Berarti kalau saya di sini adalah A, di sini berarti apa? A tambah 2, ya kan? 3 tambah 2, 5 kan? Yang berikutnya bagaimana? A tambah berapa? A tambah 4. Oke. Yuk, berarti model matematikanya berarti adalah jumlahnya ya. Sekali lagi ini jumlah berarti A ditambah dengan A tambah 2 ditambah dengan A tambah 4 sama dengan 45. Oke. 3A tambah 6 sama dengan 45. 3A sama dengan 45 min 6. 3A sama dengan berarti 39. A sama dengan 39 dibagi dengan 3A sama dengan 13. Berarti bilangan itu, bilangan tersebut adalah 13, lalu 15, lalu 17. Pertanyaannya jumlah bilangan terbesar terkecil. Ya, jumlahnya berarti 13 ditambah dengan 17 sama dengan 30. Oke guys, model matematikanya di mana tadi? Hampir lupa. Model matematikanya di bagian sini, model matematikanya. Pembentukan model matematika. Ini di bagian ini pembentukan model matematikanya tadi ya. Berarti belum memindah ruas. Oke. Next. Slide yang terakhir. Fikri membeli 5 buku tulis di sebuah toko yang bayar dengan uang 20.000 dan mendapatkan pengembalian 2.500. Jika harga satu buku tulis tersebut X rupiah, maka model yang matematika yang benar bagaimana? Oke, berapa buku tadi?
5 buku. Oke, kita ambil keterangan dulu di soalnya apa saja yang diketahui. Ada 5 buku. Uangnya 20.000, kembali 2.500. Oke, berarti yang pertama dari ini dulu kan? Ya kan? X-nya tadi adalah per 1 buku. Berarti mode matematikanya adalah 20.000 dikurangi ada berapa buku? 5. X-nya sama dengan kembalinya 2.500. Ini mode matematikanya benar di mana ya? Oke, di bagian sini. Nah. Oke guys, itu mode matematikanya. Lalu yang berikutnya, sekarang kita beralih ke yang kedua. Nomor 6, nada membeli kue untuk lebaran harga 1 kaleng kue nastar sama dengan 2 kali harga 1 kaleng kue keju. Harga 3 kaleng kue nastar dan 2 kaleng kue keju adalah 480.000. Uang yang dibayarkan nada untuk membeli 2 kaleng kue nastar dan 3 kaleng keju adalah berapa? Oke, kita ulang bacanya. Kita di sini. Ini ya. Harga 1 kaleng nastar sama dengan 2 kali harga 2 kali harga 1 kaleng keju. Oke, kita misalkan di sini. Biasanya Pak Bri misalkan yang kedua. Oke, yang di sini keju ya. Keju seandainya dengan X. Berarti nastar 1 nastar sama dengan apa? Tadi 2X, ya kan? Di sini kan 2 kali harga keju, gitu kan? Oke. Lalu berikutnya 3 kaleng nastar, berarti kita tulis lagi di sini 3 nastar ditambah dengan 2 keju sama dengan 480.000. Oke. Berarti 3 nastar kita menggantikan dengan nastar tadi yang di sini dengan ini. Dengan 2X ini. Maka jawabannya adalah 3.2X tambah 2. Kejunya apa tadi? Kejunya adalah X. Berarti ini X sama dengan 48.000. Gitu kan? Maka sini sama dengan 6X tambah 2X sama dengan 480.000. Di sini berarti 8X sama dengan 480.000. Ini mode matematikanya sampai dari sini sampai sini adalah mode matematikanya. Lalu kita bisa menentukan X-nya. X-nya sama dengan 60.000. Dapat dari mana? 480 bagi dengan 8 ya. Berarti harga 1 kaleng keju adalah 60.000. Berarti nastar berapa nastar? Nastarnya tadi kan 2X kan, berarti 2 kali 60.000 ya, sama dengan berarti 120.000. Terus pertanyaannya adalah ini, di bagian di sini pertanyaannya. 2 kaleng nastar dan 3 kaleng keju. Saya tulis di sini ya. Berarti 2 nastar ditambah dengan 3 keju. Ini berapa? Berarti 2 kali 120.000, 3 kali 60.000 sama dengan 240.000 ditambah dengan 180.000, maka hasilnya adalah 420.000. Oke, ada nggak jawabannya? Oh, ada bagian jawabannya adalah ini. Oke anak-anak, ini untuk PLSW dari soal dari mana menentukan termasuk PLSW atau tidak, sampai penyelesaiannya dan sampai ke penerapannya. Semoga video ini bisa berguna untuk mempelajari PLSW, dan nanti akan juga saya tambahkan soal-soal latihan di komen nanti. Terima kasih. Salam MTK Matematika untuk semua.